Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 68, Aku hanya lewat saja. Pemuda bernama Limin itu menjawab dengan suara lantang, kami diserang oleh segerombolan binatang iblis dan melarikan diri ke sini, tanpa ada niat jahat. Apa? Sekelompok binatang iblis. Setelah mendengar Limin mengatakan mereka bertemu dengan sekelompok binatang iblis, banyak orang di pihak Fang Lin menjadi pucat karena ketakutan. Di puncak pencarian obat, peluang untuk bertemu dengan banyak binatang iblis cukup rendah, tetapi jika itu terjadi, itu sangat berbahaya. Fang Lin menyipitkan matanya, mengamati kelompok yang dipimpin Li Min dari kejauhan. Kecuali beberapa orang, sebagian besar tampak agak bingung dan acak-acakan, menyerupai korban serangan binatang iblis. Katakan pada mereka kita tidak ingin berinteraksi dengan siapapun lagi, kata Fang Lin kepada Su Sangao. Mendengar ini, Su Sangao ragu-ragu, lalu bertukar pandang dengan Wu Mengsheng. Fang Lin menggelengkan kepalanya lagi, meninggalkan Su Sangao tidak punya pilihan selain berteriak padanya. Kelompok Li Min, karena kamu tidak bermaksud jahat, pergi saja. Mendengar kata-kata Su Sangao, Li Min mengerutkan kening, dan lebih dari selusin orang di belakangnya menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Li Min, apa maksud mereka dengan ini? Apakah mereka begitu tidak menyukai kita? Seorang pemuda mengeluh. Li Min juga cukup tidak puas, tetapi dia tidak banyak bicara lagi. Dia hanya memanggil kelompoknya untuk berbalik dan pergi. Melihat Li Min dan kelompoknya pergi, semua orang di pihak Fang Lin menghela napas lega. Fang, mengapa kau bersikap tidak ramah terhadap Li Min dan kelompoknya padahal mereka tidak bermaksud menyakiti kita? Tanya Su Sangao dengan heran. Fang Lin meliriknya dan berkata, mereka mungkin tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi aku tidak ingin memperumit masalah. Kita harus sebisa mungkin menghindari kontak dengan siapapun kecuali diri kita sendiri. Mendengar ini, Su Sangao dan yang lainnya terdiam. Meskipun mereka memahami peringatan Fang Lin, kenyataan bahwa dia begitu waspada terhadap sesama anggota sekte sulit bagi mereka untuk terima. Meskipun ada yang keberatan, Su Sangao dan Wu Mengsheng tetap diam. Bagaimanapun, pendekatan Fang Lin adalah yang benar dan benar-benar demi kepentingan semua orang. Saat ini, Fang Lin telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia berhasil menguliti buaya hitam. Menggunakan kulit buaya hitam untuk melindungi tangannya, ia kemudian mulai dengan hati-hati memanen rumput pemakan daging 100 tahun. Setelah mencabut tanaman itu, lengkap dengan gumpalan tanah, Fang Lin meletakkannya di dalam tas Istana 9. Ia juga mengumpulkan kulit buaya, yang sangat kuat dan bahkan dapat menahan racun rumput pemakan daging 100 tahun. Ia menganggapnya sebagai sumber daya yang berharga. Setelah menyelesaikan tugas ini, Fang Lin menyarankan semua orang beristirahat sejenak sehingga ia dapat memulihkan diri dari cederanya. Dalam pertarungan melawan buaya hitam, Fang Lin telah menghabiskan banyak energi dan mengalami cedera serius. Meskipun ia telah menggunakan obat buatannya, ia masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Kelompok itu beristirahat hingga sore hari ketika, berkat obat buatannya, luka-luka Fang Lin sebagian besar sudah sembuh. Melihat Fang Lin sudah pulih sepenuhnya, yang lain merasa kagum dan iri dengan obatnya, tetapi merasa tidak sopan untuk meminta obat kepadanya, karena Fang Lin sudah berbagi pil detoksifikasi dengan mereka masing-masing. Ayo kita lanjutkan. Melihat semua orang sudah beristirahat, Fang Lin memutuskan untuk terus maju menuju puncak-puncak pencarian obat. Mereka masih berada di hutan lebat di kaki puncak, bahkan belum mencapai setengah jalan, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Kelompok itu berjalan melewati hutan lebat, menemukan banyak tanaman obat di sepanjang jalan, yang ditinggalkan Fang Lin untuk yang lain. Saat itu sudah hampir senja, dan mereka belum meninggalkan hutan lebat itu ketika mereka mendengar pertengkaran hebat di depan. Kami yang menemukan buah burung putih terlebih dahulu, mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Kamu terlalu banyak menggertak kami. Sekalipun Anda memiliki lebih banyak orang, kami tidak akan mundur sedikit pun. Ketika melihat satu sama lain, kelompok Fang Lin menyadari tampaknya ada cukup banyak pengikut sekte pil di depan, dengan Li Min menjadi salah satunya. Li Min, aku, Kang Lu, akan memakan buah burung putih ini. Jika kau bijak, kau akan menyingkir dari hadapanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara arogan Kang Lu terdengar, membuat Fang Lin tertawa. Li Min melotot, amarah dan keengganan terlihat di matanya. Di seberangnya, Kang Lu dan kelompoknya tersenyum puas, terutama Kang Lu sendiri.
Sikapnya yang arogan bahkan tidak pantas untuk dilirik Li Min. Pada titik ini, Fang Lin dan rombongannya tiba, menarik perhatian kedua belah pihak. Fang Lin. Saat melihat Fang Lin, wajah Kang Lu menjadi gelap, sementara Li Min tampak bingung, tanpa banyak kegembiraan. Fang Lin mengabaikan wajah Kang Lu yang menghitam dan hanya melirik Li Min. Kami hanya lewat saja. Kau lanjutkan saja, katanya acuh tak acuh sambil berjalan pergi. Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum segera menyusul. Baik kelompok Kang Lu maupun Li Min terkejut, kalian pergi begitu saja. Kenapa kalian tidak bilang kalau kalian ke sini untuk jalan-jalan? Para pengikut Sekte Pil di kedua belah pihak menyaksikan Fang Lin dan kelompoknya berjalan santai melewatinya, tidak menunjukkan niat untuk terlibat sama sekali. Melihat Fang Lin dan kelompoknya yang semakin menjauh, mata Li Min dipenuhi kekecewaan, sementara Kang Lu mengernyitkan dahinya, tenggelam dalam pikirannya. Fang, apakah kita akan pergi begitu saja? Su Sangao bertanya pelan, mengikuti Fang Lin. Sambil tertawa pelan, Fang Lin berkata, tentu saja tidak. Kita akan berpura-pura pergi, bersembunyi di tempat lain, dan mengawasi mereka. Begitu mereka membereskan masalah, kita akan menyerbu dan memanfaatkannya. Buah burung putih adalah harta karun. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Su Sangao terdiam, mengagumi kelicikan Fang Lin. Ia mengira Fang Lin benar-benar bermaksud menjadi pejalan kaki. Di sana, kebuntuan antara Li Min dan Kang Lu meningkat, tampak tegang. Li Min memegang buah di tangannya yang tampak seperti burung putih. Dia memasukkannya ke dalam tas Istana Sembilan, menatap Kang Lu dengan menantang. Kang Lu mencibir, sepertinya kau suka mencari kematian. Li Min berteriak, Kang Lu, kamu baru menjadi murid penuh selama setengah tahun. Aku sudah menjadi murid penuh selama lebih dari 3 tahun. Berdasarkan senioritas, kamu harus memanggilku kakak senior. Hari ini, tidak mungkin kau mengambil buah burung putih ini dariku. Kang Lu tertawa terbahak-bahak, para pengikutnya pun ikut tertawa mengejek Li Min. Li Min menggertakkan giginya, tawa meremehkan Kang Lu sangat mengganggunya. Bab 69, menurutmu dirimu itu apa? Kakak senior, konyol. Di antara murid-murid yang lebih rendah ini, siapa yang berani mengaku sebagai kakak laki-lakiku di hadapanku? Kang Lu. Lihatlah ke cermin sebelum kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kang Lu mencibir dengan nada meremehkan. Semua orang di sekitar Li Min tampak marah. Kata-kata Kang Lu tidak hanya tidak menghormati Li Min, tetapi juga semua murid yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa tahan dengan ini? Li Min mengepalkan tangannya, merasa patah semangat. Kang Lu benar. Di antara murid-murid yang lebih rendah ini, tidak ada yang bisa berdiri di hadapannya dan mengklaim senioritas. Selain kemampuannya yang kuat, ia juga memiliki Yu Qiufan yang mendukungnya. Dilindungi oleh Qiufan, siapa yang berani tidak menghormati Kang Lu? Namun, Li Min tidak akan memberikan buah burung putih begitu saja kepada Kang Lu. Ini adalah ramuan obat berharga yang mereka temukan setelah berusaha keras. Bahkan di bawah tekanan Kang Lu, Li Min tidak akan menyerah. Ayo pergi. Kita tidak boleh menyakiti sesama murid di puncak pencari obat. Aku ingin melihat bagaimana Kang Lu bisa mengambil buah burung putih, katanya dingin, bersiap untuk pergi bersama teman-temannya. Kang Lu tertawa mengejek dan memanggil orang banyak. Dengarkan baik-baik. Jika kalian membiarkan Li Min memberiku buah burung putih, aku akan meninggalkan kalian sendiri. Jika tidak, kalian akan mengalami 3 hari yang sulit, dan dimanapun kalian bersembunyi, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian juga tidak akan menerima ramuan lainnya. Mendengar ini, Li Min melotot ke arah Kang Lu dengan sangat marah, sementara semua orang lainnya ragu-ragu. Li Min, kita berikan saja buah burung putih itu pada Kang Lu, seorang murid yang lebih muda berkata kepada Li Min dengan hati-hati. Li Min melotot padanya, tetapi pemuda itu, tanpa rasa takut, berdiri tegak dan menjawab, Saudara Li Min, itu hanya satu buah burung putih. Anda tidak bisa membiarkan kita semua terlibat hanya karena itu. Perkataan pemuda itu mendapat dukungan dari orang lain yang juga mendesak Li Min untuk melakukan hal yang benar, sementara beberapa orang tetap diam. Li Min sangat marah. Orang-orang ini sebelumnya telah sepakat untuk bekerja sama di puncak pencarian obat. Dia berharap mereka akan mendukungnya, tetapi sekarang mereka berpihak pada Kang Lu. Li Min, apakah kamu masih menyangkalnya? Serahkan buah burung putih, atau kamu tidak akan bisa melangkah di puncak pencarian obat. Kang Lu mengumumkan dengan berani, seolah-olah menyegel nasib Li Min. Ekspresi Li Min berubah muram. Dalam keputusasaan yang mendalam,
dia melempar buah burung putih ke tanah. Murid muda yang telah mencoba membujuk Li Min segera mengambil buah itu dan memberikannya dengan hormat kepada Kang Lu. Kang Lu tersenyum tipis dan mengantongi buah burung putih. Melihat ini, Li Min tetap terdiam, mendidih dalam diam namun tak berdaya. Begitulah adanya. Buah burung putih bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang sepertimu. Akan jauh lebih mudah bagi kita semua jika kau memberikannya kepadaku lebih awal, kata Kang Lu dengan puas, dengan senyum mengejek di wajahnya. Li Min hendak menyerbu Kang Lu, tetapi murid-murid muda itu memberi isyarat kepadanya agar tetap tenang dan menahan diri sejenak. Melihat Li Min, tenggelam dalam rasa frustrasinya dan tidak mampu melampiaskannya, Kang Lu tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Kang Lu, apa yang membuatmu tertawa seperti bunga krisan? Sebuah suara malas memotong pemandangan, menghentikan tawa Kang Lu. Semua orang melihat Fang Lin dan rombongan telah berjalan santai kembali dari tidak jauh, dengan Fang Lin di pucuk pimpinan. Bingung melihat Fang Lin kembali, semua orang, terutama Kang Lu, tidak senang. Dia merasa merinding setiap kali melihat Fang Lin. Fang Lin memasang ekspresi acuh tak acuh, tampak bosan dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Fang Lin, bukankah kau sudah pergi? Apa yang kau lakukan sekarang? Tanya Kang Lu dengan marah. Fang Lin mengangkat bahu, apakah puncak pencarian obat milikmu? Sejak kapan aku butuh izinmu untuk berada di sini? Wajah Kang Lu menjadi gelap. Fang Lin secara terbuka menghinanya di depan semua orang, yang membuatnya marah. Tetaplah di sini jika kau mau, kami akan pergi. Kang Lu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera pergi, waspada untuk tidak terlibat lebih jauh dengan Fang Lin dan memperburuk keadaan. Tunggu, apakah aku mengizinkanmu pergi? Fang Lin bertanya dengan senyum tipis yang membingungkan semua orang. Su Sangao diam-diam terkesan. Pernyataan Fang Lin begitu mendominasi sehingga tidak menghargai Kang Lu. Wu Mengsheng dan yang lainnya khawatir. Kesombongan Fang Lin bisa mendatangkan lebih banyak masalah bagi mereka. Semua yang ada di belakang Kang Lu melotot mengancam ke arah Fang Lin, seakan siap menyerangnya kapan saja. Namun, Li Min tercengang, benar-benar terkejut dengan pernyataan dominan Fang Lin. Kang Lu tiba-tiba berbalik, menatap dingin ke arah Fang Lin. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Fang Lin menatap Kang Lu sambil tersenyum dan berkata, tidak ada yang penting, aku hanya merasa buah burung putih cukup bagus. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku? Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Fang Lin akan ikut serta dalam perebutan buah burung putih, apalagi merebutnya dari Kang Lu. Kang Lu tertawa marah, menunjuk Fang Lin, buah burung putih itu milikku. Jika kau menginginkannya, kau harus memohon padaku sambil berlutut. Benar? Apakah Fang Lin sudah gila, berani meminta sesuatu pada kita? Itu sama sekali tidak masuk akal. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan rasa percaya dirinya. Para pengikut Kang Lu ikut mengejek Fang Lin seakan-akan dia bahan tertawaan. Fang, lebih baik jangan main-main dengan Kang Lu. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Wu Mengsheng menasihati Wang Lin dengan tenang, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun di antara para murid resmi. Fang Lin, apakah kau sadar apa yang kau katakan? Tidak ada seorang pun yang pernah mengklaim apapun dariku, Kang Lu, dengan begitu mudahnya, kata Kang Lu dengan kasar. Fang Lin tidak menanggapi, mempertahankan senyum polos yang menyiratkan dia adalah seorang pemuda yang santun. Siapa kau? Fang Lin tiba-tiba membentak dan melepaskan kekuatan batinnya yang luar biasa dari tingkat ke-8. Suara mendesing. Angin kencang yang dihasilkan oleh pertunjukan kekuatan batin ini bersiul berlalu, meninggalkan semua orang terhuyung-huyung, berjuang untuk tetap berdiri. Kang Lu adalah orang pertama yang terpental, mendarat dengan posisi terguling. Tingkat ke-8 asal-usul manusia. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berada di tingkat ke-8 asal-usul manusia? Teriak Kang Lu ketakutan bahkan sebelum dia berhasil berdiri. Orang-orang yang menemani Kang Lu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka memandang Fang Lin seolah-olah dia adalah makhluk yang mengerikan, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bab 70, Pil Kehilangan Hati. Selain mereka yang mengikuti Fang Lin selama ini, orang-orang lain yang hadir menatap Fang Lin dengan sangat terkejut dan takut. Wajah Kang Lu berubah, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam waktu 1 tahun, Fang Lin telah mencapai tingkat ke-8 dari asal-usul manusia, jauh melampaui dirinya. Belum lama ini, Fang Lin hanya sedikit lebih kuat darinya, tetapi sekarang, kesenjangannya tidak kecil,
melainkan menyerupai perbandingan antara gunung dan kerikil. Fang Lin tidak terkendali dalam menampilkan kekuatan batinnya, bersinar seperti bintang, sangat mempesona pada saat ini. Kang Lu, dulu saat aku menghajarmu, aku tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Sekarang saat aku menghajarmu, satu tangan saja sudah cukup untuk membuatmu tergeletak di tanah mencari gigimu. Kau menganggap dirimu apa? Kau tidak bisa menandingi keterampilanku dalam pemurnian pil atau mengalahkanku dalam perkelahian, kata Fang Lin terus terang, setiap kata mengiris hati Kang Lu seperti pisau tajam. Wajah Kang Lu memerah karena marah, hatinya dipenuhi amarah yang meluap-luap dan perasaan tidak berdaya. Apa yang dikatakan Fang Lin benar, tanpa disadari, Kang Lu telah lama dikalahkan oleh Fang Lin. Sekalipun Kang Lu punya sumber daya, koneksi, dan Yu Qiufan sebagai pendukungnya, ia tetap tak bisa menandingi Fang Lin baik dalam pemurnian pil maupun seni bela diri. Belum lagi keterampilannya dalam alkimia Tao, kemajuan Fang Lin ke tingkat ke-8 asal-usul manusia akan cukup untuk membandingkannya dengan murid-murid terbaik di seluruh sekte pil. Bahkan dengan koneksi, segalanya tampak pucat dan tak berdaya di hadapan kekuatan absolut. Li Min sangat gembira saat ini, menyaksikan Kang Lu gemetar di hadapan Fang Lin, dia merasa amat puas. Sekalipun kau mengambil buah burung putihku, kau tetap saja seperti anjing yang tergeletak di tanah di hadapan Fang Lin, pikir Li Min dalam hati. Kang Lu mencoba berdiri, tetapi kekuatan batin yang luar biasa yang dipancarkan Fang Lin membuatnya terhuyung mundur tanpa daya. Ketika akhirnya ia berhasil menenangkan diri, Fang Lin tiba-tiba muncul di hadapannya. Kang Lu terkejut dan jatuh ke tanah lagi. Dia menatap Fang Lin dengan takut dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa bergerak melawan sesama murid di puncak pencarian obat, tentu saja kamu tidak ingin melanggar aturan. Fang Lin berdiri di atas Kang Lu. Sosok kuat yang dulunya seperti raja di antara para murid pil kini gemetar di kakinya. Namun, Fang Lin tidak merasa puas. Setelah menjalani kehidupan sebelumnya, Fang Lin tidak pernah menganggap serius orang-orang seperti Kang Lu. Serahkan buah burung putih, atau kau akan kesulitan bergerak 1 inci pun di puncak pencarian obat, kata Fang Lin, dengan apa yang tampak seperti senyuman. Kang Lu hampir saja memuntahkan darah, dia baru saja mengucapkan kata-kata itu kepada Li Min belum lama ini, dan kini kata-kata itu dilemparkan kembali kepadanya. Li Min merasa sangat puas. Meskipun ia telah kehilangan buah burung putih, ia merasa lega melihat Kang Lu dalam keadaan yang menyedihkan. Kebencian yang ia rasakan sebelumnya karena penindasan Kang Lu telah sepenuhnya sirna. Adapun mereka yang mengikuti Kang Lu, tidak ada satupun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berani membela Kang Lu. Mereka semua tercengang oleh level ke-8 dari Human Origin milik Fang Lin. Su Sangao, Wu Mengsheng dan yang lainnya semua mengangkat kepala tinggi-tinggi dan merasa bangga. Penampilan Fang Lin yang mendominasi membuat mereka merasa terhormat. Hal itu juga membuktikan bahwa pilihan mereka untuk mengikuti Fang Lin sepenuhnya benar. Kang Lu tidak sanggup menghadapi kekuatan batin Fang Lin yang begitu hebat dan hanya bisa menatapnya dengan penuh kebencian. Jika tatapan mata dapat membunuh, tatapan mata Kang Lu yang jahat pasti sudah membunuh Fang Lin berkali-kali sekarang. Mau buah burung putih? Kau bisa mendapatkannya jika kau membunuhku, bagaimana? Berani bertindak? Kang Lu tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan ejekan dan kecerobohan. Fang Lin mendesah, menggelengkan kepalanya, mencengkeram tenggorokan Kang Lu dan mengangkatnya seolah-olah dia adalah seekor ayam kecil. Saudara Fang, jangan bersikap impulsif. Melihat hal ini, Su Sangao merasa ada yang tidak beres dan segera memperingatkannya agar tidak melakukan tindakan gegabah. Saudara Fang, jangan lakukan itu. Bahkan Li Min, yang sudah tidak sabar melihat Fang Lin menghajar Kang Lu, pun segera menasihatinya. Semua orang tahu, jika Fang Lin bertindak, situasinya akan berubah total. Siapapun yang melanggar aturan puncak pencarian obat akan menghadapi hukuman berat. Yang paling diharapkan Kang Lu saat ini adalah Fang Lin memukulnya. Bahkan jika dia dipukuli, Fang Lin tidak akan lolos dari hukuman. Senyum sinis muncul di sudut mulut Fang Lin, dan dia menatap Kang Lu dengan penuh penghinaan. Apakah menurutmu aku sebodoh dirimu? Aku tidak perlu memukulmu untuk membuatmu berharap mati, kata Fang Lin ringan sambil tertawa. Sambil berbicara, Fang Lin mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke mulut Kang Lu. Kang Lu berusaha memuntahkan pil itu, namun Fang Lin mencengkeram tenggorokannya erat-erat, sehingga pil itu ditelan oleh Kang Lu dalam sekali teguk. Fang Lin menyeringai, melemparkan Kang Lu ke tanah, menepis tangannya, dan mengabaikannya.
Kang Lu berjongkok di tanah, wajahnya dipenuhi teror, terus-menerus menggali tenggorokannya, mencoba memuntahkan pil yang baru saja ditelannya. Namun meski muntah-muntah beberapa saat, yang keluar hanya air liur dan pil tetap tertelan. Jangan repot-repot, pil itu akan larut begitu masuk ke dalam tubuh dan mengalir ke meridianmu, kata Fang Lin sambil tersenyum gembira. Wajah Kang Lu menjadi pucat pasi, tanpa warna apapun. Dia berteriak dengan suara serak. Apa yang kamu suruh aku makan? Semua orang juga sangat penasaran, apa sebenarnya yang Fang Lin suruh Kang Lu makan. Fang Lin tersenyum tipis, tidak banyak, hanya pil racun kecil yang dikenal sebagai pil pencegah jantung bocor. Mendengar kata-kata pil kehilangan hati, Kang Lu tampak bingung, jelas tidak menyadari apa itu. Fang Lin menjelaskan, seseorang yang meminum pil hilang hati akan kehilangan kewarasannya setelah sebulan dan menjadi gila. Setelah 100 hari, ia akan muncul sebagai binatang buas, berdarah di dalam. Kuncinya adalah, pil hilang hati ini tidak terasa begitu memasuki tubuh dan langsung masuk ke meridian jantung seseorang. Mendengar ini, Kang Lu menjadi pucat pasi seperti hantu, ekspresi putus asa muncul di matanya. Yang lainnya menggigil dalam-dalam, Fang Lin sangat kejam dan tak berperasaan telah menggunakan pil jahat seperti itu pada Kang Lu. Kau bohong. Tidak ada yang namanya pil pencabut nyawa. Kau hanya bicara omong kosong. Kang Lu tiba-tiba berteriak, wajahnya berubah. Tidak heran Kang Lu tidak mempercayainya, pil hati yang hilang tidak pernah terdengar sebelumnya, tentu saja dia tidak mempercayai Fang Lin. Fang Lin mendecak lidahnya, lihatlah dadamu dan lihat apakah ada kelainan. Kang Lu terdiam sejenak, lalu buru-buru mengangkat bajunya, dan saat melihat dadanya, ia merasa benar-benar putus asa. Yang lain juga melihat tanda ungu yang jelas, meskipun kecil, di dada Kang Lu. Itu tampak jelas hadirnya. Bab 71, Dukungan Fang Lin. Bercak ungu itu sangat mencolok. Wajah Kang Lu menjadi pucat pasi, bibirnya gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Semua orang menggigil, berpikir dalam hati betapa kejamnya Fang Lin, dia berkata akan meracuninya, dan dia tidak ragu sama sekali. Fang Lin, tamatlah riwayatmu. Tamatlah riwayatmu. Kau telah meracuniku, ini sama saja dengan menyakiti sesama murid, para tetua sekte pil tidak akan pernah memaafkanmu. Kang Lu meraung marah, tampaknya sudah gila. Mendengar ini, Fang Lin tetap tanpa ekspresi, sementara Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya tampak khawatir. Kang Lu benar, meskipun tindakan Fang Lin dalam memberikan racun itu kejam, itu tetap melanggar tabu. Begitu mereka meninggalkan puncak pencarian obat, Kang Lu pasti akan menimbulkan masalah, dan Fang Lin akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jika efek pil kehilangan hati berlaku dan Kang Lu kehilangan akal sehatnya, berubah menjadi orang gila, tidak akan ada hasil yang baik bagi Fang Lin. Kang Lu tertawa jahat, tatapannya pada Fang Lin sangat penuh kebencian, seolah-olah dia sejenak lupa tentang keracunan pil hati yang hilang. Fang Lin mendengus pelan dan berkata, apa menurutmu aku sebodoh itu? Coba lihat dadamu lagi. Apakah bercak ungu itu masih ada? Kang Lu secara naluriah melihat ke bawah dan langsung tertegun. Bercak ungu, yang ada di sana beberapa saat yang lalu, kini menghilang secara mengerikan. Semua orang juga tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa benda itu menghilang setelah muncul? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kang Lu hampir gila. Apakah dia mempermainkanku? Apakah aku akhirnya diracuni atau tidak? Fang Lin mencibir dan berkata, pil Lost Heart tentu saja masih ada di tubuhmu, tetapi bercak ungu itu hanya akan muncul sebentar sebelum menghilang. Tidak ada metode yang dapat mendeteksinya, kecuali seseorang menggali jantungmu untuk menemukan racun dari pil Lost Heart. Pil itu tidak menunjukkan gejala apapun, siapa yang akan percaya bahwa kamu diracuni oleh pil Lost Heart? Hanya dengan kata-katamu. Kang Lu segera berteriak, ada yang lain juga, mereka semua melihatnya, mereka semua bisa bersaksi untukku. Fang Lin mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke orang lain yang hadir. Kecuali mereka yang dipimpin oleh Fang Lin dan Li Min, murid-murid sekte pil lainnya semua mundur, tampak agak takut. Yang lebih pemalu bahkan tidak berani menatap Fang Lin. Kang Lu bilang kau akan bersaksi untuknya. Aku ingin bertanya padamu, maukah kau? Fang Lin memandang kerumunan dan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, semua orang tercengang oleh Fang Lin dan tidak berani bersuara. Fang Lin melihat sekeliling, dia tahu betul bahwa beberapa dari mereka akan bersaksi untuk Kang Lu begitu mereka meninggalkan puncak pencarian obat.
Dia harus membuat strategi. Fang Lin tidak khawatir tentang Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya. Mengenai kelompok yang dipimpin Li Min, tidak perlu terlalu khawatir, peringatan kecil saja sudah cukup. Orang-orang yang paling perlu dikhawatirkannya adalah para pengikut Sekte Pil yang dipimpin oleh Kang Lu. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang Kang Lu, dan beberapa dari mereka adalah anak buah Qiu Fan. Mereka tidak akan mudah diintimidasi oleh Fang Lin. Sekalipun mereka tidak berani bicara sekarang, begitu mereka meninggalkan puncak pencarian obat, mereka pasti akan maju satu demi satu untuk menuduh Fang Lin telah menyakiti sesama murid. Setelah menyadari hal ini, Fang Lin tersenyum tipis. Ia berbicara kepada para murid Sekte Pil yang dipimpin oleh Kang Lu, aku menawarkan dua jalan di hadapan kalian. Pertama, kalian menjadi musuhku, dan bersaksi bahwa aku telah meracuni Kang Lu begitu kita pergi. Namun, tidak ada tanda-tanda keracunan pada Kang Lu, bahkan jika kalian bersaksi melawanku, paling-paling aku akan dicurigai, dan tidak akan menghadapi hukuman berat. Pilihan lainnya adalah mengikutiku, dan aku akan memberikan kalian masing-masing pil penempa tulang. Terserah kalian untuk memilih jalan mana yang akan diambil. Berhenti sejenak, Fang Lin melanjutkan, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lebih. Aku memiliki hubungan dekat dengan Nona Han Yinyu. Bahkan jika Qiu Fan adalah salah satu dari 4 elit Sekte Pil, dia tidak dapat dibandingkan denganku dalam hal dukungan. Bahkan jika mengalami masalah, Nona Han akan datang menolongku. Mengikuti Qiu Fan adalah jalan buntu, sedangkan mengikutiku sama saja dengan mengikuti Nona Han. Siapa yang lebih penting, kalian bisa mencari tahu sendiri. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang sejenak, butuh waktu bagi mereka untuk mencernanya sepenuhnya. Kang Lu yang duduk di tanah mencibir, klaim yang tidak masuk akal. Kau benar-benar mengaku punya hubungan dengan Nona Han. Bagaimana mungkin orang sekelasnya bisa mengenal murid rendahan sepertimu? Fang Lin tersenyum padanya, kamu tidak cukup berpengaruh untuk mengetahui tentang hubunganku dengan Nona Han. Ketika kamu kembali dan bertanya kepada pendukungmu Qiu Fan, aku yakin dia akan tahu. Kang Lu terdiam, merasa tidak yakin. Meskipun akal sehatnya mengatakan bahwa status Fang Lin jauh lebih rendah dibandingkan dengan Nona Han dan tidak mungkin mengenalnya, kata-kata Fang Lin tampak begitu meyakinkan sehingga Kang Lu sendiri mulai merasa ragu. Yang lain menatap Fang Lin dengan kagum, berpikir dalam hati betapa berpengaruhnya Fang Lin karena mengenal Nona Han. Dengan koneksi seperti itu, dia bisa lolos begitu saja di Sekte Kabut Ungu. Qiu Fan dan para tetua manapun tidak ada tandingannya terhadap Nona Han, bahkan 10 Qiu Fan pun tidak akan dapat menyamai setengah dari Nona Han. Namun, ini hanya kata-kata Fang Lin, banyak yang masih ragu dan tidak sepenuhnya percaya padanya. Mengetahui bahwa orang-orang ini tidak akan sepenuhnya mempercayainya, Fang Lin menamparkan tas istana sembilannya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Batu giok putih bukan hanya sekadar hiasan yang indah. Batu giok putih memiliki beberapa pola alami, yang memberikan keindahan yang unik. Sebuah karakter besar untuk bulan diukir pada batu giok. Melihat batu giok ini, Kang Lu menjadi pucat dan terjatuh ke tanah. Yang lainnya sama terkejutnya, menundukkan kepala tanda hormat. Giok ini hanya dimiliki Han Yinyu, dan semua orang di Sekte Kabut Ungu mengenalinya. Selain Han Yinyu, hanya jenius Sekte Bela Diri King Jianzi, yang memiliki hubungan baik dengannya, yang memiliki batu giok seperti itu. Tidak ada orang lain yang pernah menerima batu giok putih dari Han Yinyu. Tapi sekarang, Fang Lin memegang sepotong batu giok seperti itu, yang semakin membuktikan hubungan dekatnya dengan Han Yinyu, bukan? Tidak ada kata-kata yang lebih berguna daripada sepotong batu giok putih ini, dan tidak ada seorang pun yang meragukan kata-kata Fang Lin lagi. Kang Lu tahu dia sudah tamat. Bukan hanya dia telah diracuni oleh pil hilang hati, tetapi juga Fang Lin kini memiliki hubungan dengan Nona Han. Bahkan dengan Qiu Fan sebagai pendukungnya, dia tidak memiliki peluang melawan Fang Lin. Adapun Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya, mereka merasa tenang. Dengan dukungan Nona Han, mereka kini lebih percaya diri untuk mengikuti Fang Lin. Li Min menatap Fang Lin dengan pandangan iri. Pandangan orang-orang terhadap koneksi yang dimiliki Fang Lin sungguh berbeda, bahkan hingga Nona Han. Li Min kemudian menatap Kang Lu dengan nada mengejek. Kang Lu telah bersikap angkuh dan berkuasa di Sekte Pil, didukung oleh Qiu Fan, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan lawannya, Fang Lin, seseorang yang bahkan lebih kejam darinya. Bab 72, memperoleh buah burung putih. Cakram giok putih dengan simbol bulan
Ini persis apa yang diberikan Han Yinyu kepada Fang Lin sebelum pembukaan puncak pencarian obat. Awalnya, Fang Lin tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang, dia curiga bahwa Nona Han pasti telah meramalkan sesuatu, dan itulah sebabnya dia memberinya cakram giok putih ini. Melihat cakram giok putih di tangannya, Fang Lin dalam hati merasa kagum, Nona Han memang luar biasa. Potongan giok putih ini sangat berharga, dan dengan menerimanya, dia sepenuhnya berada di bawah kendali Nona Han. Meskipun itu membawa banyak manfaat, dia tidak punya pilihan selain menurutinya jika Nona Han memiliki permintaan lain di masa mendatang. Namun, mengingat situasi saat ini, memiliki cakram giok putih ini lebih menguntungkan daripada merugikan. Paling tidak, itu sudah cukup untuk menghalangi beberapa orang yang kurang ajar. Kang Lu terkulai di tanah, pikirannya berdengung. Dia bahkan tidak tahan melihat cakram giok putih itu, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Sudah berakhir, aku sudah tamat. Fang Lin ini ternyata didukung oleh Nona Han. Aku tidak bisa menandinginya. Bahkan dengan kakak senior Yu di pihakku, aku tidak sebanding dengan Fang Lin. Hati Kang Lu dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia tampak benar-benar kehabisan semangat. Fang Lin meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengambil tas istana 9 milik Kang Lu, mengeluarkan buah burung putih dari dalamnya dan memasukkannya ke dalam tasnya sendiri. Setelah itu, dia mengembalikan tas istana 9 kepada Kang Lu. Fang Lin lalu menyingkirkan cakram giok putih itu. Benda ini terlalu mencolok. Mengayunkannya sekali saja sudah cukup. Selama benda itu memiliki efek mengintimidasi, itu tidak masalah. Sekarang, apakah ada orang lain di sini yang berniat menuduhku? Fang Lin menatap semua orang sambil tersenyum, berbicara dengan ringan. Seketika, salah seorang muridnya berdiri dan berseru, Kang Lu telah mendatangkan kemalangan ini atas dirinya sendiri. Benar sekali, Kang Lu memang selalu jahat. Dia menemui akhir seperti ini sungguh memuaskan. Kerja bagus, Kakak Fang. Kami tidak akan pernah menjelek-jelekkan Kakak Fang. Siapapun yang berani mencemarkan nama baik Kakak Fang, kami tidak akan membiarkannya pergi. Murid-murid yang lebih rendah yang dipimpin Kang Lu sepenuhnya mengubah sikap mereka, berharap mereka dapat segera melepaskan diri darinya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bodoh. Situasi saat ini sangat jelas. Kang Lu telah kalah total, dan bahkan jika dia mendapat dukungan Qiu Fan setelahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Lin. Yang lebih penting, Fang Lin memiliki Nona Han sebagai pendukungnya. Itu adalah dukungan yang sangat besar, di Sekte Kabut Ungu. Siapa lagi yang memiliki pendukung sekuat itu? Kalau saja mereka tidak segera mendekati Fang Lin sekarang, orang lain mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu. Mendengarkan orang-orang ini, Kang Lu tidak bereaksi, dan bahkan menunjukkan senyum pahit. Keadaan memang telah berubah. Kang Lu sebelumnya adalah tokoh terkemuka di Sekte Pil, dan banyak orang yang menyanjung dan mengikutinya. Namun, sekarang Kang Lu bagaikan tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Bahkan mereka yang sebelumnya menyanjungnya pun berubah total, berharap dapat membantu Fang Lin membunuh Kang Lu saat itu juga. Itulah kenyataan dunia. Dalam semua aspek, Fang Lin lebih baik daripada Kang Lu. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan lagi mengikuti Kang Lu, sebaliknya, mereka akan menjilat Fang Lin. Fang Lin menatap wajah-wajah orang-orang yang menjilat itu. Meskipun ekspresinya menunjukkan kepuasan, pikirannya dipenuhi dengan rasa jijik. Tiba-tiba, Kang Lu mengeluarkan sebuah merek giok. Tanpa ragu, dia langsung menghancurkannya. Lingkaran cahaya putih menyelimuti Kang Lu. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang penuh dengan berbagai emosi, sosok Kang Lu menghilang di tempat. Tidak bagus, Kang Lu sebenarnya telah menghancurkan merek giok dan memilih untuk pergi. Puncak pencarian obat saat ini. Wajah Susangao berubah saat dia berbicara. Fang Lin, di sisi lain, tampak tidak peduli. Kepergiannya bukanlah masalah besar, jika dia bisa bertahan di puncak pencarian obat, itu akan sangat mengesankan. Susangao mendekati Fang Lin dan berbisik, Fang Lin, setelah Kang Lu pergi, dia pasti akan membuat keributan. Meskipun kamu memiliki cakram giok putih yang diberikan oleh Nona Han, aku khawatir masih akan ada masalah di depan. Berhati-hatilah. Fang Lin mengangguk dan menjawab, aku pasti akan berhati-hati. Kang Lu tidak mengancamku. Susangao mengangguk setuju, tidak terlalu khawatir pada Fang Lin. Karena Fang Lin mengenal Nona Han, hubungan ini, tidak peduli seberapa dalam atau dangkalnya, adalah alat tawar-menawar di tangannya.
Siapapun yang ingin berurusan dengan Fang Lin harus mempertimbangkan alat tawar-menawar ini. Pada saat ini, Li Min mendekat. Wajahnya jelas menunjukkan rasa hormat saat dia mengepalkan tangan ke arah Fang Lin. Saya menyapa kakak Fang, kata Li Min, dengan nada yang sangat sopan dan sikap yang rendah hati. Meskipun dia lebih senior, dia memanggil Fang Lin dengan sebutan, kakak, yang jelas-jelas ingin menyenangkannya. Fang Lin tidak merasa senang maupun sedih terhadap Li Min ini. Setidaknya, dia tidak punya dendam padanya. Jadi, dia membalas hormatnya. Li Min ragu-ragu, wajahnya dipenuhi ketidakpastian, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat mengatakannya. Melihat ini, Fang Lin mengerti maksudnya. Rupanya, dia ingin mengklaim kembali buah burung putih, yang awalnya miliknya. Sebagai tanggapan, Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, Kakak Li, apakah Anda butuh sesuatu? Jika tidak, kami berencana untuk pergi lebih jauh ke atas. Mendengar ini, Li Min buru-buru menjawab, saya bertanya-tanya apakah kakak Fang dapat mengembalikan buah burung putih itu kepada saya. Saya bersedia menukarnya dengan sesuatu yang lain. Buah burung putih merupakan bahan obat yang sangat langka yang dapat digunakan untuk meramu berbagai jenis pil. Bahkan jika dikonsumsi langsung, buah ini memiliki efek menyehatkan yang luar biasa. Selain itu, buah burung putih sulit tumbuh. Buah ini hanya muncul dalam kondisi tertentu, jika tanahnya sangat subur dan terdapat kawanan burung putih yang tinggal di dekatnya. Di seluruh puncak pencarian obat, akan cukup sulit untuk menemukan buah burung putih kedua. Itulah sebabnya Li Min datang ke Fang Lin untuk mengklaimnya, meskipun malu. Namun, sebelum Fang Lin sempat menjawab, Su Sangao mengerutkan kening dan membalas, Li Min, buah burung putih ini diberikan kepada Kang Lu olehmu. Sekarang setelah Fang Lin mendapatkannya dari Kang Lu, itu tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kau masih ingin mengklaimnya, di mana logikanya? Wu Mengsheng juga menatap Li Min dengan tidak puas, dan berkata, buah burung putih sekarang menjadi milik Fang Lin. Jika kamu terus mengganggunya, kamu akan berakhir seperti Kang Lu. Mendengar perkataan itu, Li Min hanya bisa menghela nafas, hatinya dipenuhi kesedihan. Namun, dia tidak menyimpan dendam terhadap Fang Lin. Bagaimanapun, buah burung putih telah berpindah tangan beberapa kali dan tidak lagi berhubungan dengannya, Li Min. Memang agak tidak pantas baginya untuk mengklaimnya seperti ini. Alasan utamanya adalah Li Min tidak bisa menerimanya, dan itulah sebabnya dia datang untuk mengklaimnya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali, maka dia harus menyerah. Saya pamit. Li Min pergi dengan lesu. Setengah dari orang yang mengikutinya tetap tinggal, dan setengah lainnya tidak melanjutkan mengikutinya. Adapun sekelompok orang yang mengikuti Kang Lu, mereka tidak berani pergi begitu saja tanpa izin Fang Lin. Fang Lin benar-benar meremehkan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya, dan mereka pun kabur, seolah-olah mereka telah menerima amnesti besar. Fang Lin, apakah kamu benar-benar kenal dengan Nona Han? Su Sangao bertanya dengan nada hati-hati karena sekarang hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa. Fang Lin tersenyum dan berkata, bukan hanya aku yang mengenalnya, Nona Han bahkan pernah menjadi tamu di rumahku. Bab 73, diracuni. Di luar puncak pencarian obat, Tetua Wan dan dua tetua lainnya duduk di paviliun kuno, mengobrol dan tertawa. Kali ini puncak pencarian obat dibuka, seharusnya ada cukup banyak murid yang bisa menemukan bahan obat yang bagus, kata pria parubaya dengan kulit pucat kepada dua orang lainnya. Penatua Wan mengangguk dan berkata, sebelum pembukaan puncak pencarian obat, kami menemukan cukup banyak tanaman obat yang bagus di dalamnya. Itu tergantung pada apakah para murid ini dapat menemukannya. Penatua Gao yang lain menyesap anggur dan berkata, masalahnya adalah mata para murid mungkin tidak tajam. Bahan obat yang bagus mungkin ada di depan mereka, tetapi mereka mungkin tidak menemukannya. Sementara mereka berbincang-bincang, mereka bertiga mengerutkan kening serentak, sambil memandang ke arah puncak pencari obat. Mereka melihat cahaya putih melesat keluar dari gunung, mendarat di kaki gunung. Baru buka setengah hari, kenapa sudah ada yang keluar? Cepat sekali, kata Elder Wan dengan heran. Dua orang lainnya saling berpandangan, jelas juga terkejut. Saat cahaya putih memudar, Kang Lu yang putus asa terjatuh ke tanah, melihat sekelilingnya dengan ekspresi kosong. Ternyata itu Kang Lu. Dia keluar begitu cepat. Melihat itu adalah Kang Lu, mereka bertiga semakin terkejut, terutama Tetua Gao, yang tampak sangat tertekan. Ketiganya segera mendekati Kang Lu, hanya untuk mendengar Penatua Gao berbicara dengan nada yang sangat tidak puas.
Kang Lu, mengapa kamu meninggalkan puncak pencarian obat begitu cepat? Melihat sosok-sosok itu mendekat, Kang Lu, seolah telah menemukan harapan, segera mulai terisak-isak dan mengeluh dengan getir. Itu Fang Lin. Fang Lin telah menyakitiku. Dia memberiku pil racun. Kang Lu menangis dan menjerit seolah-olah dia memiliki dendam yang terpendam untuk dilampiaskan. Mendengar ini, mereka bertiga merasa berat hati. Mengingat keadaan Kang Lu, segala sesuatunya mungkin tidak mudah. Kang Lu, ceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Jika Anda memang telah dianiaya, kami tidak akan tinggal diam. Tetua Gao berkata dengan sungguh-sungguh. Kang Lu lalu menguraikan apa yang terjadi di puncak pencarian obat, membesar-besarkan fakta di mana ia menggambarkan Fang Lin sebagai penjahat penuh dosa. Sungguh keterlaluan. Setelah mendengar cerita itu, Penatua Gao dipenuhi amarah, matanya muram. Dua tetua lainnya mengerutkan kening tetapi tidak segera mengungkapkan pikiran mereka. Kang Lu, apakah yang kau katakan itu benar? Tetua Wan menatap Kang Lu dengan sedikit curiga. Kang Lu segera memukul dadanya dan menghentakkan kakinya seraya menjawab, jika aku mengucapkan satu kebohongan saja, semoga kelima halilintar itu menyambar mati aku. Melihat Kang Lu bersumpah dengan sangat serius, Penatua Wan tidak bisa menahan perasaan tidak yakin, berpikir bahwa Fang Lin telah melakukan tindakan yang keterlaluan seperti itu. Puncak pencarian obat, kali ini mungkin tak seorang pun mampu melindunginya. Masalah ini terlalu jahat, kita harus melaporkannya kepada kepala sekte, sehingga Fang Lin menerima hukuman yang pantas. Tetua Gao berbicara dengan benar. Baik Tetua Wan maupun Tetua Setengah Baya tidak keberatan. Kejadian ini tidak dapat diredam, harus dilaporkan kepada kepala sekte Gu Daofeng. Bagaimanapun, sesuatu yang mengejutkan seperti penganiayaan persaudaraan terjadi selama acara penting seperti puncak pencarian obat sungguh mencengangkan. Saya mengusulkan untuk segera menangkap Fang Lin dari puncak pencarian obat untuk mencegahnya melukai lebih banyak murid. Tetua Gao memberikan saran, sambil menatap kedua tetua lainnya. Penatua Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, tindakan ini tidak pantas. Dengan dibukanya puncak pencarian obat, kita tidak memiliki hak untuk mengeluarkan siapapun dari dalam. Tetua Setengah Baya itu juga menimpali, Tetua Wan benar, bahkan jika Fang Lin benar-benar melakukan hal-hal itu, kita harus menginterogasinya setelah pencarian obat selesai. Acara puncak berakhir. Penatua Gao mendengus, bertanya, lalu, bagaimana jika Fang Lin menyakiti sesama murid lagi? Bisakah kalian berdua memikul tanggung jawab ini? Penatua Wan membantah dengan tidak senang, Penatua Gao, kata-katamu tidak masuk akal. Pada titik ini, apakah Fang Lin telah menyakiti sesama murid atau tidak belum dipastikan. Jika kita mengeluarkannya dari puncak pencarian obat karena hal ini, bukankah itu terlalu tidak adil baginya? Penatua Wan, Fang Lin memang meracuniku, aku yakin. Dan dia akan menyakiti orang lain juga, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kang Lu segera menimpali. Diam, Tetua Setengah Baya itu menegur, lalu segera melanjutkan, perdebatan kita tidak ada gunanya, mari kita bawa Kang Lu ke kepala sekte dan biarkan dia memutuskan. Usulan ini disetujui oleh dua orang lainnya, dan mereka membawa Kang Lu untuk menemui kepala sekte Gu Daofeng. Di dalam puncak pencarian obat, Fang Lin dan yang lainnya saat ini menghadapi cukup banyak masalah. Kelompok mereka telah berkeliaran tanpa tujuan di suatu area hutan lebat, tidak dapat bergerak melampaui titik itu. Kemanapun mereka mengejar, mereka berakhir di tempat yang sama. Selain Fang Lin, yang lainnya tampak gelisah, menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Sebaliknya, Fang Lin tampak cukup santai meski berputar-putar, dan bahkan menunjukkan ekspresi tertarik di wajahnya. Tak lama kemudian hari mulai gelap, kelompok itu masih belum dapat menemukan jalan keluar. Dengan kelelahan selama seharian, ditambah dengan kecemasan, semua orang hampir kehabisan tenaga dan duduk untuk beristirahat. Fang Lin, Su Sangao, dan Wu Mengsheng berkumpul bersama untuk membahas cara keluar dari tempat itu. Melihat betapa tidak terganggunya dirimu, Fang, apakah kamu sudah punya solusi? Su Sangao bertanya dengan perasaan lelah. Fang Lin mengangguk dan berkata, kita pasti telah diracuni. Apa? Diracuni? Bagaimana mungkin kita diracuni? Dan bahkan jika kita diracuni, apakah kamu mengatakan kita semua diracuni? Wu Mengsheng berkata dengan heran. Su Sangao tampaknya memiliki firasat, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi dia masih menunggu Fang Lin menjelaskan lebih lanjut. Pada titik ini, semua orang juga berkumpul, semua menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Fang Lin merenung sejenak lalu bertanya,
kamu ingat mencium bau aneh tadi? Semua orang bingung dengan pertanyaannya. Aroma apa? Namun mereka ingat bahwa 4 jam yang lalu ketika melewati sepetak rumput liar, mereka memang mencium sesuatu yang aneh. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, ya, ada bau aneh. Rasanya seperti, aku tidak bisa menggambarkannya, kata Susangao sedikit khawatir. Wu Mengsheng segera menambahkan, rasanya seperti bau daging terbakar yang dibuang ke kakus. Fang Lin. Susangao. Yang lainnya. Fang Lin menatap Wu Mengsheng dengan wajah jijik, mengapa kamu begitu spesifik dalam mendeskripsikan bau itu? Wu Mengsheng merasa malu dan yang lainnya tertawa, jadi ketegangan sebelumnya sedikit mereda. Fang, apakah kamu mengatakan bau aneh itu beracun? Tanya Susangao. Fang Lin mengangguk, kita semua termakan racun ini, kehilangan arah, dan akibatnya, kita terus berputar-putar. Racunnya belum hilang setelah beberapa jam, tampaknya masih cukup kuat. Jika kita tidak mendetoksifikasinya, saya khawatir kita akan terus berputar-putar selama beberapa hari ke depan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Jika mereka terus berputar-putar di sini selama 3 hari, bukankah lebih baik mereka duduk saja di sini dan menunggu hingga akhir acara puncak pencarian obat? Bab 74, Adik Ding Xuanji. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, saya khawatir yang lain juga mengalami hal yang sama seperti kita, tidak dapat meninggalkan area tertentu. Memang, seperti yang diramalkan Fang Lin, tidak jauh dari dia dan kelompoknya, beberapa murid junior berkeliaran dengan gelisah di dalam hutan. Lebih jauh lagi, sekitar selusin murid junior tumbuh begitu panik hingga mereka berada di ambang konflik internal. Susangao bertanya dengan ekspresi getir, Fang, bagaimana kau bisa tetap tenang menghadapi kesulitan kita? Apakah kau benar-benar berniat membuang-buang waktu 3 hari di sini? Jika mereka harus membuang waktu 3 hari di sini, itu tidak akan dapat diterima oleh semua orang. Mengingat mereka bahkan belum menjelajahi setengah dari puncak pencarian obat, jika mereka mengakhiri perjalanan mereka di sini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan sekte pil. Fang Lin merenung sejenak, semua orang di sini telah diracuni, dan kita semua kehilangan arah. Racun ini cukup rumit, dan saya tidak punya pil yang cocok sebagai penawarnya. Namun, saya yakin bahwa di sekitar tanaman beracun ini, pasti ada obat herbal yang cocok untuk membuat penawarnya. Saya telah mengamati dengan saksama dan saya hampir yakin. Mendengar perkataannya, semua orang bersukacita. Fang, kalau begitu, ayo cepat cari ramuan penawar racun yang kamu sebutkan. Susangao menyarankan dengan mendesak. Fang Lin mengangguk, memimpin kelompoknya ke arah tertentu sejauh puluhan langkah. Pandangannya tajam, mengamati hamparan rumput ungu muda di depannya. Bersamaan dengan tatapan Fang Lin, semua orang mulai mencari di rerumputan ungu muda. Namun, mereka tidak tahu seperti apa bentuk ramuan penawar racun itu, dan mereka semua agak bingung. Tiba-tiba, mereka semua mencium bau aneh itu lagi. Seperti yang dijelaskan Wu Mengsheng dengan tepat, baunya benar-benar seperti daging hangus yang dibuang di kakus. Baunya benar-benar tak tertahankan. Wu Mengsheng dan yang lainnya menunjukkan ekspresi khawatir, menutup mulut dan hidung mereka, khawatir bahwa menghirup aroma ini akan memperburuk keracunan mereka. Fang Lin, di sisi lain, mengabaikan bau itu dan berjalan lurus menuju rumpun tanaman herbal. Susangao dan yang lainnya segera mengikutinya, karena takut tertinggal. Inilah yang meracuni kita. Fang Lin berjalan beberapa langkah dan berhenti lagi, menunjuk bunga berbentuk bulat yang tumbuh di bawah pohon tua. Bunga bundar ini memiliki warna merah muda pucat, tertutupi oleh berbagai gulma ungu, sehingga mustahil untuk dilihat dari kejauhan. Bunga bundar itu seukuran kepala bayi, dengan 7 helai daun berwarna hijau tua di bawahnya, urat-urat daunnya terlihat jelas. Kelopak bunga bundar itu tersusun rapat, lapisan-lapisannya saling tumpang tindih, dan tampak berdenyut secara ritmis. Dengan setiap siklus denyutan, aroma aneh itu semakin kuat. Ketika menatap bunga itu, hati setiap orang dicekam rasa takut, dari luar bunga itu tampak bermusuhan. Sepertinya itu adalah Buddha 7 tangan, seru Wu Mengsheng dengan heran. Saat ia berbicara, semua orang langsung menyadari dan mengenali sifat sebenarnya dari bunga itu. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Fang Lin tahu bahwa meskipun Buddha bertangan 7 tergolong langka, disebutkan dalam banyak referensi. Jika para murid dari sekte pil ini bahkan tidak dapat mengenalinya, itu akan sangat mengkhawatirkan. Tidak heran kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari sini. Seperti yang disebutkan dalam referensi,
Buddha tujuh tangan memancarkan aura aneh yang dapat membuat seseorang kehilangan arah selama jangka waktu tertentu. Su Sangao mengangguk mengerti. Ketika melihat bunga putih di samping Buddha tujuh tangan, Fang Lin mengalihkan pandangannya ke arah bunga itu. Selain rumput liar di sekitar Buddha tujuh tangan, hanya satu bunga ini yang tumbuh. Meskipun sangat kecil, bunga ini tampak sangat kuat. Hanya satu tanaman, iya. Fang Lin bergumam pelan, membiarkan pandangannya mengembara sebelum dengan cepat menemukan bunga putih lainnya. Kalian semua harus mencari bunga ini penawarnya. Fang Lin menunjuk bunga putih itu, memberi semua orang instruksinya. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua segera mulai mencari. Tak lama kemudian, lebih dari 10 bunga putih yang identik ditemukan di sekitar mereka. Setelah menghitung, setiap orang akan menerima satu bunga, dan tersisa 3 bunga. Fang, bagaimana kita menggunakan bunga ini sebagai penawar racun? Kita tidak boleh memakannya langsung, kan? Su Sangao berdiri di samping bunga putih tetapi tidak berani memetiknya, bertanya dengan hati-hati. Semua orang juga melihat ke arah Fang Lin. Sebelum dia memperagakan prosedurnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan karena takut akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Tanpa menjawab, Fang Lin memetik bunganya perlahan, melepaskan mahkota sederhana sementara batang akarnya tetap tertanam di tanah. Melihat apa yang dilakukan Fang Lin, yang lain mengikutinya dan juga hanya memetik mahkota bunga mereka, menghindari akar di bawahnya. Cairkan bunga ini dalam air dan minumlah, jangan langsung memakannya. Fang Lin memberi instruksi, sambil menjatuhkan mahkota bunganya ke dalam botol air minumnya. Setelah mengocoknya, dia meneguknya beberapa kali. Semua orang segera meniru tindakannya, sambil dengan cemas meminum ramuan mereka sendiri. Dalam sekejap, mereka semua tiba-tiba merasakan pikiran jernih, dan bau aneh yang menyebar di udara menjadi tidak terdeteksi. Itu benar-benar berhasil. Tumbuhan yang dapat menyembuhkan racun tumbuh di dekat tanaman beracun, sungguh ajaib. Mengikuti Fang jelas merupakan pilihan yang tepat. Semua orang kagum dan memuji Fang Lin, semakin menyadari kebijaksanaan dalam memilih mengikutinya. Melihat semua orang telah pulih, Fang Lin memimpin kelompoknya untuk naik lebih tinggi, dengan cepat meninggalkan area tempat Buddha tujuh tangan tumbuh. Meskipun bunga putih itu dapat mendetoksifikasi mereka, jika mereka terus tinggal di sana, mereka akan diracuni lagi begitu efek penawarnya hilang. Mereka menuju ke satu arah dan segera keluar dari area tempat mereka sebelumnya terjebak, melihat beberapa orang lain yang, seperti mereka sebelumnya, berjalan berputar-putar di ruang terbatas. Fang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan oleh orang-orang ini. Melihat Fang Lin tidak akan membantu, yang lain menutup mulut mereka dan menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Akhirnya, pada tengah malam, mereka berhasil keluar dari hutan lebat dan tiba di lereng gunung. Saat tiba, mata semua orang bersinar terang, tampak hampir tidak percaya. Tanaman obat di sini tumbuh dengan sangat baik tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah sebanyak ini. Seru Su Sangao dengan gembira. Segudang tanaman obat tumbuh berkelompok, menciptakan ladang tanaman obat yang berwarna-warni, memenuhi udara dengan aroma campuran berbagai tanaman obat. Selain kelompok Fang Lin, beberapa murid junior sudah tiba lebih awal dan mulai memetik tanaman herbal di sini. Melihat Fang Lin dan yang lainnya, mereka semua memasang ekspresi waspada. Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu, kalian harus mencari tempat lain. Seorang gadis cantik dari kelompok itu berbicara dengan nada bangga dan puas dalam suaranya. Tepat saat Fang Lin hendak menjawab, Su Sangao menyenggolnya dan berbisik. Dia adalah saudara perempuan Ding Xuanji. Bab 75, Bunga Pembersih Giok Darah Phoenix. Adik Ding Xuanji. Mendengar ini, Fang Lin mengangkat alisnya sedikit tetapi tidak tampak terlalu terkejut. Sebaliknya, orang-orang seperti Su Sangao, Wu Mengsheng dan lainnya, tampak agak tegang dan serius. Wanita itu mengenakan gaun ungu panjang. Dia tinggi dan memiliki wajah yang cantik, tetapi sikap angkuh di antara kedua alisnya membuatnya tampak tinggi di atas, tak tersentuh oleh orang lain. Kali ini, Fang Lin tidak menanyakan pertanyaan konyol tentang siapa Ding Xuanji, karena telah menjadi murid formal selama beberapa waktu, dia akrab dengan beberapa tokoh berpengaruh di Sekte Pil. Ding Xuanji adalah salah satu dari 4 elit Sekte Pil dan, dalam hal senioritas, bahkan lebih tinggi dari Yu Qiufan. Ketika berhadapan dengan Ding Xuanji, bahkan Yu Qiufan harus dengan hormat memanggilnya, Saudara Ding. Ini bukan karena Ding Xuanji lebih kuat dari Yu Qiufan, tapi karena Ding Xuanji telah bergabung dengan sekte tersebut sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan kemampuan alkimia mereka, Ding Xuanji memiliki keunggulan atas Yu Qiufan, tetapi dalam seni bela diri, Yu Qiufan sedikit lebih baik. Meskipun demikian, Ding Xuanji dipuja oleh para murid Sekte Pil, dan memiliki otoritas yang tidak diragukan seperti Yu Qiufan. Bahkan para tetua pun menghormatinya. Siapa namanya? Fang Lin bertanya pelan. Su Sangao menjawab, namanya Ding Linglong. Mengandalkan ketenaran kakaknya, hanya sedikit yang berani memprovokasinya. Dia cukup keras kepala. Lebih baik kita menjaga jarak. Fang Lin mengangguk setuju. Wajar saja jika seorang gadis seperti Ding Linglong yang memiliki saudara laki-laki yang terhormat bersikap agak sombong. Ayo kita pergi ke tempat lain. Fang Lin menyarankan sambil memimpin kelompoknya ke tempat lain untuk mengumpulkan tanaman obat. Tidak ada yang tidak setuju, semuanya lebih memilih menjaga jarak dari Ding Linglong untuk menghindari masalah. Saat melihat Fang Lin dan kelompoknya pergi, sedikit rasa jijik tampak di wajah cantik Ding Linglong. Fang Lin itu tidak istimewa, kata Ding Linglong acuh tak acuh kepada orang-orang di sekitarnya. Kakak Ding benar, Fang Lin hanya beruntung. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak. Ding, kakak Ding adalah bintang kita, jauh lebih hebat daripada Fang Lin yang biasa saja. Fang Lin cukup pintar untuk mengetahui kehebatan Suster Ding. Ding Linglong tampak menikmati sanjungan dari orang-orang di sekitarnya, ekspresi bangga di wajahnya semakin jelas. Fang Lin, bersama Su Sangao dan Wu Mengsheng, menemukan ladang tanaman obat lain yang padat. Ladang itu lebih kecil dari ladang Ding Linglong, tetapi lebih dari cukup baik bagi mereka. Su Sangao dan yang lainnya segera bergegas ke ladang tanaman obat, dengan penuh semangat mengumpulkan tanaman obat. Fang Lin juga mulai memanen. Meskipun sebagian besar tanaman herbal ini umum, tanaman herbal ini berlimpah dan matang, sehingga layak untuk dipetik. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai puncak pencarian obat, dan Fang Lin tidak akan mampu menghadapi dirinya sendiri jika dia tidak mengisi tas istana 9 miliknya. Rumput anggrek ini tidak buruk. Hampir 100 tahun. Hah, akar swallowtail yang bermutasi. Barang bagus. Bunga kepala harimau ini juga lumayan. Sambil memperhatikan tanaman obat itu, Fang Lin buru-buru memasukkannya ke dalam tas 9 istana. Dibandingkan dengan Fang Lin, yang lain jauh lebih lambat karena mereka tidak begitu berbakat dalam mengidentifikasi tanaman herbal. Mereka harus memastikan bahwa tanaman herbal tersebut tidak beracun atau tidak berharga sebelum memetiknya, sehingga mereka jauh kurang efisien dibandingkan Fang Lin. Namun, ladang tanaman obat itu cukup luas. Meskipun Su Sangao lamban, ia masih bisa mengumpulkan cukup banyak tanaman obat. Di sisi lain, Ding Linglong juga mengumpulkan ramuan obat, tetapi ada perbedaan. Ding Linglong bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di depan dadanya, tampak santai dan tenang. Siapapun yang memetik tanaman obat harus menyerahkan sebagiannya kepada Ding Linglong. Jadi, tanpa melakukan apapun sendiri, ia berhasil mendapatkan ramuan obat yang cukup banyak. Yang mengejutkan, tidak ada satupun murid dari Sekte Pil yang tampak kesal, sebaliknya mereka menunjukkan senyum ramah saat menawarkan ramuan mereka kepada Ding Linglong. Fang Lin, yang menyaksikan tontonan ini dari kejauhan, terdiam. Saudara Fang, ke sini. Kemarilah dan lihatlah. Tiba-tiba, Wu Mengsheng melambaikan tangan dan memanggil Fang Lin. Setelah sadar, ia berjalan ke arah Fang Lin, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Fang, aku menemukan sesuatu yang berharga. Namun, aku tidak yakin, sebaiknya kau datang dan melihatnya. Wu Mengsheng tampak sangat serius, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia pasti menemukan ramuan yang luar biasa. Jangan membuat keributan. Fang Lin mengikuti Wu Mengsheng ke tempat itu. Di sana, Wu Mengsheng dengan hati-hati menyingkirkan tanaman obat di sekitarnya dan memperlihatkan bunga putih bersih tanpa cacat di tanah. Bunga itu cantik alami dan menawan. Tatapan Fang Lin tertuju pada bunga itu. Ia merasakan aroma yang menyegarkan dan elegan yang membangkitkan semangatnya. Bunga putih itu memiliki 9 kelopak tanpa cacat. Kelopaknya seperti batu giok murni. Di bagian tengah bunga, terdapat bercak putik berwarna merah cerah yang menarik perhatian seperti bunga popi di hamparan bunga. Pada batang tanaman itu, hanya ada 2 helai daun hijau. Keberadaan mereka tampaknya memperdalam pandangan Fang Lin. Setelah diamati lebih dekat, kedua daun hijau itu memiliki jejak samar burung phoenix, seolah-olah burung phoenix sedang melebarkan sayapnya untuk terbang. Mata Fang Lin berkedip-kedip, tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah bunga pembersih giok yang telah diwarnai dengan darah burung phoenix.
Bahkan setetes darah burung phoenix yang sangat encer dapat menyebabkan bunga pembersih giok bermutasi, pikir Fang Lin. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Bunga pembersih giok biasa tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar ramuan biasa, meskipun telah berusia 1 abad. Khasiat obatnya hanya sedikit lebih kuat dari biasanya. Namun, bunga pembersih giok ini, dalam hal penampilan dan aura, jauh melampaui bunga pembersih giok biasa. Khususnya, 2 daunnya yang diwarnai oleh darah burung phoenix, keduanya adalah harta karun di antara harta karun. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai penguasa pil, Fang Lin telah meramu pil menggunakan darah burung phoenix asli. Oleh karena itu, bunga pembersih giok ini seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Namun sekarang, sebagai seorang pahlawan yang mengalami masa-masa sulit, Fang Lin sangat menginginkan sesuatu seperti bunga pembersih giok ini, yang sangat bermanfaat baginya. Bunga pembersih giok ini pertama kali ditemukan oleh Wu Mengsheng. Karena itu, Fang Lin merasa, akan salah jika memonopolinya. Bunga pembersih giok ini telah bermutasi. Kelihatannya cukup bagus, dan aku menyukainya. Kalian harus memberikannya kepadaku. Tepat saat itu, terdengar suara wanita yang sedikit terkejut. Fang Lin menoleh untuk melihat Ding Linglong. Entah bagaimana dia mendekat dengan tenang dan sekarang sedang mengamati bunga pembersih giok. Wu Mengsheng memandang Ding Linglong dengan curiga, sementara Fang Lin mengerutkan kening. Tampaknya tidak terganggu dengan ekspresi mereka yang kurang ramah, Ding Linglong mengulurkan tangan untuk memetik bunga pembersih giok. Bab 76, Ding Linglong yang sombong. Melihat Ding Linglong hendak memetik tanaman obat yang pertama kali ditemukannya, Wu Mengsheng langsung menjadi cemas. Dia tidak peduli siapa dia, dan langsung memarahinya, berhenti. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Tangan Ding Linglong yang terulur membeku di udara, lapisan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Dia menatap Wu Mengsheng dengan acuh tak acuh dan menjawab, bagaimana jika aku menginginkan bunga giok bening bermutasi ini? Apakah kau akan melawanku untuk itu? Baru pada saat itulah Wu Mengsheng menyadari bahwa dia baru saja memarahi Ding Linglong. Untuk sesaat, dia bingung, raut wajahnya agak bingung. Semuanya memiliki prioritas. Aku yang menemukan bunga giok bening bermutasi terlebih dahulu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengambilnya begitu saja? Wu Mengsheng membalas, tetapi kata-katanya yang biasanya kuat terdengar agak lemah. Alis Fang Lin sedikit berkerut. Jelas bahwa Wu Mengsheng takut pada Ding Linglong, atau lebih tepatnya, takut pada kakak laki-lakinya Ding Xuanyi. Namun, Ding Linglong bersikap sangat tidak masuk akal. Meskipun bunga jade clear telah ditemukan oleh dirinya dan yang lainnya terlebih dahulu, dia ingin mengambilnya dengan paksa. Kesombongan ini tidak dapat ditoleransi olehnya. Ding Linglong menyeringai, kata-katanya penuh dengan ejekan saat dia berkata kepada Wu Mengsheng, apa pentingnya jika kamu menemukannya terlebih dahulu? Jika aku menginginkannya, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Wu Mengsheng memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, berharap bisa mencekik Ding Linglong. Lagi pula, siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu menemukan bunga jade clear ini terlebih dahulu? Aku juga bisa mengatakan bahwa aku melihatnya terlebih dahulu, tetapi tidak langsung memetiknya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Ding Linglong terus menyeringai, tampaknya tidak menyadari ekspresi marah Wu Mengsheng. Keributan itu menarik perhatian murid-murid sekte pil lainnya di dekatnya. Wu Mengsheng, apakah kamu berani bersaing dengan Sister Ding? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hati-hati, Suster Ding mungkin akan menghukummu. Kakak Ding, bunga giok bening bermutasi ini milikmu. Tidak ada yang berani bersaing denganmu. Para pengikut Ding Linglong segera memanfaatkan kesempatan untuk menghujaninya dengan pujian dan mengejek Wu Mengsheng dengan kata-kata mereka. Mata Wu Mengsheng memerah, kepalanya menunduk dan terdiam, urat-urat di dahinya menonjol. Jelas, dia sedang marah. Su Sangao dan yang lainnya sangat marah dan langsung membalas, tetapi ada terlalu banyak orang di samping Ding Linglong, dan mereka tidak dapat berteriak lebih keras dari mereka. Fang Lin terdiam sepanjang waktu, mengamati sebagai pengamat. Melihat Ding Linglong mengulurkan tangan untuk memetik bunga jade clear lagi, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah aku mengizinkanmu memetiknya? Mendengar perkataannya, tempat itu menjadi sunyi. Wajah Ding Linglong langsung mengeras, amarah membumbung di matanya. Fang Lin, benar, ini bukan urusanmu di sini. Apa kau mencoba melawanku juga? Ding Linglong mendesis dingin, ancamannya tidak disembunyikan sedikitpun. Fang Lin mencibir, berkata,
Bunga giok bening ini ditemukan olehku dan saudara Wu. Apa hubungannya denganmu? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, bawa anjingmu dan pergilah. Fang Lin, beraninya kau, sungguh sombong, sungguh kurang ajar. Sama sekali tidak peduli dengan kematian. Berani sekali menentang Suster Ding, kau benar-benar punya nyali. Perkataan Fang Lin memiliki efek yang sama seperti menuangkan seember air ke dalam panci berisi minyak, kekacauan langsung terjadi di antara pengikut Ding Linglong dari Sekte Pil. Mereka melotot ke arahnya, geram, dan rentetan hinaan tak henti-hentinya. Ding Linglong, geram, namun tertawa. Matanya melotot ke arah Fang Lin seperti pisau yang tertancap, semua orang bilang kau anak nakal yang tidak patuh hukum, tapi hari ini aku lihat itu benar. Kau benar-benar idiot. Kau telah menyinggung Yu Qiufan dan masih berani memprovokasiku. Fang Lin terkekeh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia meraih bunga jade clear beserta akarnya, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam tas istana 9 miliknya. Hal ini membuat Ding Linglong membeku. Saat dia bereaksi, bunga jade clear sudah tersimpan di dalam tas Fang Lin, bahkan tidak ada satu kelopak pun yang tertinggal. Fang Lin, kau cari mati. Dilanda amarah, Ding Linglong menamparkan wajah Fang Lin dengan keras. Ekspresi Fang Lin berubah sedingin es saat dia dengan mudah menangkap pergelangan tangan Ding Linglong. Ding Linglong berusaha beberapa kali untuk melepaskan diri, tetapi dia merasa tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari cengkeraman Fang Lin. Terlebih lagi, cengkeramannya semakin erat. Dia merasakan sakit di pergelangan tangannya, seolah-olah akan diremukkan. Lepaskan, lepaskan. Ding Linglong berteriak keras, suaranya melengking tajam. Fang Lin mendengus, lalu tiba-tiba tersentak, melempar Ding Linglong 7 atau 8 meter jauhnya. 8 langkah jauhnya, Ding Linglong terjatuh ke tanah dengan kikuk, gaun ungu yang dikenakannya langsung berlumuran tanah, dan rambutnya acak-acakan. Ah! Aku akan membunuhmu. Ding Linglong segera bangkit, dan dari tas istana 9 miliknya, dia menghunus pedang panjang berwarna hijau. Dengan pedang yang memancarkan cahaya berkilauan, dia melesat lurus ke arah wajah Fang Lin. Kakak Ding, berhenti. Sama sekali tidak, Kakak Ding. Kakak Ding, tenanglah. Para pengikut Ding Linglong dari Sekte Pil langsung berteriak cemas. Mereka jauh lebih tenang daripada Ding Linglong. Saat ini, tindakan Ding Linglong jelas merupakan pelanggaran besar terhadap aturan puncak pencarian obat, yang berarti hukuman berat. Ding Linglong tidak peduli, ekspresinya penuh kebencian, penuh dengan niat membunuh. Pedang di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda ragu, malah semakin cepat. Fang Lin, bahkan jika aku membunuhmu, hukumannya tidak akan terlalu berat. Kakakku adalah Ding Xuanji, ayahku adalah Ding Qianqiu, membunuh murid kelas rendah sepertimu seperti membunuh semut biasa. Ding Linglong berteriak dengan marah, ujung pedangnya sudah berada di wajah Fang Lin. Namun, Su Sangao, Wu Mengsheng, dan yang lainnya yang bersama Fang Lin tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Sebaliknya, mereka memandang dengan agak kasihan dan simpatik ke arah Ding Linglong yang agresif. Saat berikutnya, Ding Linglong sekali lagi terlempar keluar tanpa kendali, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tercengang. Pedangnya jatuh ke tanah. Salah satu tangannya terpelintir dalam sudut yang aneh, jelas-jelas dipatahkan oleh Fang Lin. Yang paling menonjol adalah jejak kaki yang jelas di dadanya, jejak kaki Fang Lin, tempat dia menendangnya. Ledakan. Aura dari tahap asal manusia lapisan ke-8 dilepaskan tanpa penutup apapun. Tiba-tiba, para pengikut Ding Linglong dari Sekte Pil menunjukkan ekspresi terkejut, menatap Fang Lin dengan tak percaya, seluruh tubuh gemetar. Ding Linglong tergeletak di lumpur tanpa keanggunan, kondisinya menyedihkan, sama sekali jauh dari keanggunannya sebelumnya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sebenarnya berada di lapisan ke-8 tahap asal-usul manusia. Bagaimana mungkin? Dia hanya selangkah lagi dari saudaraku. Ding Linglong hampir tidak percaya Fang Lin bisa sekuat ini, tetapi fakta bahwa dia dengan mudah dikalahkan olehnya tidak dapat disangkal. Bab 77, yang lain muncul. Fang Lin memasang ekspresi kosong, dengan mudah mengalahkan seorang wanita yang jauh lebih lemah darinya. Hal ini tidak memberinya rasa keberhasilan, tetapi justru membuatnya merasa bosan. Su Sangao tampak khawatir dan diam-diam mengkhawatirkan Fang Lin. Meskipun Ding Linglong mudah dihadapi, orang di belakangnya, Ding Xuanji, bagaikan Buddha yang menjulang tinggi. Setelah Fang Lin memukuli adik Ding Xuanji, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi,
Fang Lin telah menyinggung salah satu dari 4 elit Sekte Pil, Yu Qiufan. Sekarang, menambahkan Ding Xuanji ke dalam daftar, dia telah menyinggung setengah dari 4 elit. Tidak seorang pun dapat membayangkan akibat yang akan dihadapi Fang Lin. Baru pada saat itulah Ding Linglong mulai menjerit. Salah satu lengannya telah dipatahkan oleh Fang Lin. Rasa sakit yang hebat akibat patah tulang adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Ding Linglong, yang belum pernah mengalami cedera serius sebelumnya. Fang Lin, aku mengutukmu hingga mati mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sambil meratap, Ding Linglong tidak lupa berteriak pada Fang Lin. Keadaannya benar-benar kacau. Semua pengikut Ding Linglong terdiam, terkejut hingga tunduk pada Fang Lin. Namun, banyak dari mereka diam-diam tertawa dalam hati. Fang Lin memang telah mematahkan lengan Ding Linglong, ini sama saja dengan memicu bencana besar. Ding Xuanji tidak akan pernah melepaskannya. Saudara Fang, bagaimanapun juga dia adalah Ding Linglong. Melakukan hal-hal sejauh itu hanya demi satu bunga giok bening bermutasi adalah tindakan yang tidak bijaksana. Jika memang harus begitu, kamu seharusnya memberikannya saja padanya. Tapi sekarang, sayang sekali, Wu Mengsheng mendesah. Dia merasa agak bersalah, karena dia juga ikut bertanggung jawab atas bagaimana keadaan tiba-tiba meningkat. Fang Lin tersenyum tipis, menepuk bahu Wu Mengsheng, dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dialah yang pertama kali menyerang dan bahkan menggunakan senjata. Aku hanya membela diri. Jika ini semakin parah, setidaknya aku benar. Wu Mengsheng menggelengkan kepalanya, wajahnya masam. Ding Xuanji adalah orang yang menganggap setiap hinaan sebagai pelanggaran serius, dan memiliki banyak taktik yang bisa digunakannya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Yu Qiufan. Dia pasti akan mengincar kita, bahkan jika kita benar. Dia tidak akan peduli. Su Sangao dan yang lainnya setuju dengan sentimen Wu Mengsheng. Su Sangao menambahkan, Ding Xuanji memang menakutkan. Ada seorang murid yang baru naik pangkat yang tidak menganggapnya serius dan secara terbuka menolak perekrutannya, bahkan membuat pernyataan yang ceroboh. Hasilnya adalah bahwa dalam waktu kurang dari 3 hari, Ding Xuanji telah memojokkannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain berlutut di hadapan Ding Xuanji dan mengakui kesalahannya. Fang Lin tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Sebaliknya, dia mencoba meyakinkan semua orang. Kenapa khawatir? Pertarungan sudah selesai, memikirkan hal ini tidak akan membantu. Kalau sampai terjadi, aku akan berlutut di depan Ding Xuanji dan mengakui kesalahanku. Semua orang menatapnya dengan aneh. Mereka tahu bahwa dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah mau berlutut dan mengakui kesalahannya kepada Ding Xuanji. Kalau saja Ding Xuanji muncul di hadapannya, kemungkinan besar dia tidak akan berlutut, tetapi dia bahkan akan menyingsingkan lengan bajunya dan mencoba menghajar Ding Xuanji saat itu juga. Kenapa kalian semua menatapku? Aku serius. Aku sudah memprovokasi Yu Qiufan, jika aku menambahkan Ding Xuanji yang lebih tangguh, bagaimana aku bisa bertahan? Yang kulakukan hanyalah memukuli adik Ding Xuanji. Jika aku meminta maaf, aku yakin Ding Xuanji tidak akan menyusahkanku. Pada saat itu, jika aku berpegangan pada kaki Ding Xuanji yang lebar dan kuat, itu akan menguntungkanmu juga, bukan? Fang Lin berkata sambil tertawa. Mendengar ini, Su Sangao dan Wu Mengsheng segera menyadari bahwa di belakang Fang Lin ada Buddha yang lebih tangguh, Han Yinyu. Memikirkan hal ini, keduanya langsung merasa tenang. Dengan dukungan Han Yinyu, apa yang perlu ditakutkan? Apakah Suster Ding baik-baik saja? Cepat, bantu Suster Ding berdiri. Saya punya pil yang bisa menyembuhkan tulang patah. Para pengikut Ding Linglong membantunya berdiri dengan tergesa-gesa. Namun, Ding Linglong tidak menghargai bantuan mereka. Dengan tatapan dingin dan penuh kebencian, dia menatap Fang Lin, dan tiba-tiba mengepalkan dan menghancurkan jimat giok. Dia kemudian menghilang ke puncak pencarian obat. Melihat ini, para pengikut Ding Linglong semua tercengang. Dengan kepergian Ding Linglong, mereka berada dalam situasi yang sangat canggung. Fang Lin memandang orang-orang ini, masing-masing dari mereka tampak ketakutan, dan tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Minggir, jangan halangi kami mengumpulkan tanaman obat. Fang Lin berbicara. Seolah dimaafkan, mereka segera meninggalkan tempat itu, tidak berani lagi memetik tanaman obat di sekitar, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Fang Lin dan yang lainnya. Di luar puncak pencarian obat, seberkas cahaya putih melesat keluar, lalu jatuh ke tanah. Ketiga tetua yang berjaga di luar puncak pencarian obat semuanya memasang ekspresi tidak senang. Melihat orang lain meninggalkan puncak pencarian obat,
kerutan di dahi mereka semakin dalam. Begitu cahaya putih itu memudar dan mereka melihat bahwa itu adalah Ding Linglong, hati ketiga tetua itu tersentak tanpa sadar, mereka punya firasat samar bahwa situasinya tidak akan sederhana. Ketiga tetua itu segera menghampiri Ding Linglong, berniat untuk bertanya kepadanya tentang situasi tersebut, tetapi yang mengejutkan mereka, Ding Linglong sama sekali tidak menghiraukan mereka. Ding Linglong berdiri, menutupi lengannya yang patah, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, ketiga tetua tidak mengejarnya lebih jauh, tetapi semuanya merasa sangat aneh. Pertama Kang Lu, dan sekarang Ding Linglong. Keduanya sebelumnya dianggap sebagai kandidat potensial untuk mencapai puncak, tetapi sekarang mereka berdua gagal, kata tetua setengah baya itu sambil mengerutkan kening. Penatua Gao mendengus dingin, tatapannya dingin saat dia menatap pencari obat. Puncak, itu pasti ada hubungannya dengan Fang Lin lagi. Kehadirannya yang berkelanjutan di kedokteran, mencari puncak benar-benar berarti bencana. Penatua Wan meliriknya dengan tidak puas, masalah dengan Kang Lu masih belum terselesaikan, dan kita tidak tahu mengapa Ding Linglong meninggalkan puncak pencarian obat. Namun, Penatua Gao sudah bersikeras bahwa Fang Lin yang bersalah. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Atau apakah Penatua Gao memiliki prasangka terhadap Fang Lin? Tetua Gao menanggapi dengan dingin, saya tidak berprasangka buruk terhadap Fang Lin. Namun, anak ini memang kambing hitam. Setelah acara puncak pencarian obat berakhir, dia akan menghadapi penyelidikan. Saat itu, semuanya akan menjadi jelas. Tetua setengah baya itu mencoba menengahi, jangan berdebat, kalian berdua. Apakah itu seperti yang kita katakan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita tunggu saja sampai akhir acara puncak pencarian obat. Di dalam puncak pencarian obat, Fang Lin mengeluarkan bunga giok bening bermutasi lagi dan berkata kepada Wu Mengsheng, kamu adalah orang pertama yang menemukan bunga ini, jadi tentu saja kamu seharusnya mendapat bagian. Wu Mengsheng dengan cepat menolak, tidak, bunga ini seharusnya milikmu, saudara Fang. Jika bukan karena kamu, bunga ini pasti sudah direnggut oleh Ding Linglong. Aku tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Fang Lin berpikir sejenak, bagaimana kalau begini, aku akan menggunakan bunga ini untuk memurnikan pil. Saat pilnya siap, aku akan memberimu setengahnya. Wu Mengsheng masih menggelengkan kepalanya, setengahnya terlalu banyak. Jika saudara Fang bersikeras, memberiku 1 atau 2 pil sudah cukup. Melihat sikap Wu Mengsheng, Fang Lin tahu bahwa tidak ada gunanya melanjutkan diskusi. Dia mengangguk setuju, berjanji akan memberikan Wu Mengsheng 2 pil di masa mendatang. Adapun yang lainnya, Fang Lin berencana memberikan 1 pil kepada Su Sangao, dan sisanya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, hanya ada 1 bunga pembersih giok darah Phoenix, dan jumlah pil yang akan dihasilkannya tidak akan banyak. Saudara Fang, kita sudah mencapai setengah jalan menuju puncak gunung. Karena Kang Lu dan Ding Linglong telah memilih untuk meninggalkan puncak pencarian obat, saya rasa kali ini Anda memiliki kesempatan untuk mencapai puncaknya, Wu Mengsheng tiba-tiba berkata, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya.